rancangan new normal dari pemerintah pusat mengingatkan kita untuk bisa hidup berdampingan dengan corona, artinya ini juga kita harus berdamai dengan virus corona. Tapi beberapa daerah sudah mulai menerapkan. Di Kota Manado, untuk berita yang saya ikuti ini masih harus mempertimbangkan beberapa hal lagi terkait dengan new normal, khususnya di Kota Manado. Kiat-kiat nantinya yang harus dilakukan dalam adaptasi new normal saat Kota Manado sudah bisa menerapkan new normal. Mungkin dokter ingin memberikan kiat-kiat terkait dengan adaptasi new normal di Kota Manado. Silakan, Dok. Oke. Bagus ini. Semua setuju ya, suka cepat-cepat ya new normal ya, atau normal baru. Semua pasti suka. Impiannya semua pasti suka. Tapi ingat, itu ada rumusnya. Ya, untuk menerapkan suatu daerah itu new normal, yaitu R0-nya kurang dari R0 dan RT. Tapi yang paling utama adalah RT. RT itu reproduction transmisi, di mana tingkat penularannya dari virus itu yang telah diintervensi oleh pemerintah sehingga tidak ada kasus baru, kurang dari 1. Artinya setelah pemerintah kota lewat ini dinas kesehatan dan jajarannya melakukan intervensi yaitu penanganan surveillance dan karantina dilakukan, itu kasus baru itu kurang dari 1 atau tidak ada kasus baru. Itu kalau syarat itu dipakai di indikator di pemerintah pusat, itu agak sulit Manado untuk menerapkan itu karena kita lagi kasus barunya lagi naik-naik. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat kita untuk menuju new normal? Paling utama adalah masyarakat mendukung pemerintah Kota Manado, dalam hal ini pimpinan kami Pak Wali Kota, yang dengan giat-giatnya untuk menerapkan yang namanya social distancing, physical distancing, ya itu yang paling utama. Pakai masker, cuci tangan, kemudian harus kooperatif. Kita banyak membaca, menjadi masyarakat Manado yang cerdas. Ya, jangan terbawa dengan hoax. Ini agak sulit kita menuju normal baru ini kalau ini ya masyarakatnya sulit untuk diatur dan lebih percaya isu dari mulut ke mulut, lebih mempercaya hoax yang ada. Kita sekarang ini jadi kesulitan ketika kita melakukan karantina. Ada di beberapa tempat, itu sulit sekali kita melakukan karantina. Orang yang orang sudah temukan, ya, orang tanpa gejala yang kami sudah temukan hasil swabnya sudah positif. Jadi sudah pasien yang terkonfirm positif. Tetapi tidak mau masuk karantina rumah sakit. Maunya bebas, tidak mau karantina mandiri, mau jalan kiri kanan. Setelah melakukan evakuasi, itu menghasut masyarakat sekitar untuk melakukan perlawanan. Dan anehnya masyarakat di sekitar situ mau membela, padahal itu nyawa mereka juga yang akan terancam dengan orang tersebut. Tapi mereka mau membela, tidak mau menerima informasi mengapa dinas kesehatan melakukan evakuasi. Kami sudah tunjukkan itu surat keterangan yang terkonfirm positif, tapi tidak mau untuk karantina. Ya, itulah kita bilang tanggung jawab terhadap diri sendiri, jangan sampai jadi penyebar virus. Ya, itu. Jadi saya artinya ini virus corona, jangan tambah dengan virus Carlota, hoax, comebacking, jadi kacau ini Manado ini, susah terlepas dari pandemi. Dan orang susah mau jalankan itu normal baru yang orang impikan, ya. Itu normal baru pada dasarnya kesimpulannya itu pandemi sudah menurun, sudah ada DP puncak, sudah menurun. Kita sudah terlepas dari COVID, sudah mulai bebas dari COVID, baru kita penerapan normal baru, ya normal. Ya. Ini ya dok, sebelum closing statement, satu lagi. Apakah pasien pasien COVID itu dipungut biaya atau tidak nih dok? Tidak sama sekali. Ini yang harus. Nah, ini salah satu mantap ya Ibu Mbak Ivana, ya. Karena ini kami dituding, jadi seakan-akan kesehatan ini jadi ladang bisnis. Aduh, kasihan. Memang perjuangannya luar biasa ini. Melawan virus corona dan hoax ini bersamaan jadi beban yang sangat berat bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ada di lapangan, ya. Jadi pasien COVID semua gratis, tidak ada yang memungut biaya karena kita berada dalam masa tanggap darurat nasional alam.
Jadi ketika Presiden menetapkan tanggap darurat nasional non alam, semua yang didiagnosa sementara pasien COVID gratis, tidak dipungut biaya. Rumah sakit manapun, pemerintah pusat menyediakan dana untuk membayar, mengembalikan biaya perawatan dan pengembalian. Coba Ivana bisa pikirkan pihak rumah sakit, kalau kementerian atau pemerintah pusat tidak mengembalikan dana perawatan, ini APD yang tiap hari ganti, ya, tiap hari ganti, tenaga medis yang merawat, dokter yang merawat, perawat yang merawat. Ini yang berpikir di rumah sakit, ya. Kalau kita di dinas kesehatan puskesmas, ya ada ya biaya klaim perawatan. Ini yang ada biaya klaim perawatan yang rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai rumah sakit COVID, ya. Itu pengembalian biaya untuk perawatan dan juga untuk jasa medis, untuk operasional rumah sakit, supaya rumah sakit bisa melakukan perawatan yang semaksimal mungkin bagi pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Demikian. Kalau rapid test, Dok, untuk masyarakat umum ini dipungut biaya atau tidak? Rapid test disediakan oleh pemerintah kota, pimpinan Pak Wali Kota telah menyediakan 3.000 rapid test, tapi itu gratis. Kita melakukan rapid test massal di Pasar Pina Sungkulan karena terjadi klaster di sana. Kita harus cepat bergerak melakukan rapid massal dan sudah dilakukan rapid massal, dan sementara yang sudah ditemukan yang reaktif kita karantina supaya mereka tidak jadi penyebar. Yang non reaktif tetap berjualan. Jadi Pasar Pina Sungkulan tetap masih dalam kendali pemerintah Kota Manado melakukan rapid massal. Jadi itu gratis. Rapid yang oleh pemerintah kota gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi sasarannya tidak semua. Kita sasarannya yang rapid itu adalah di mana ada terjadi klaster-klaster yang bisa terjadi penyebaran yang tidak terkendali. Itu kita rapid massal gratis. Kemudian kontak-kontak erat. Tapi kalau untuk perjalanan luar daerah, itu perjalanan luar daerah kan mereka punya uang, mau ke Jakarta, mau ke mana, silakan di klinik, jangan ambil yang gratis itu untuk masyarakat, masyarakat yang berat, ya. Oke, Dok. Silakan bisa memberikan closing statement atau bisa memberikan sekadar himbauan kepada masyarakat Kota Manado untuk sama-sama mari saling bahu-membahu bersama dengan pemerintah untuk bisa memutus penyebaran mata rantai virus corona. Silakan, Dokter. Ya, masyarakat Kota Manado yang saya cintai, kita jadi masyarakat Manado yang cerdas. Masyarakat Manado yang cerdas ketika kita menghadapi pandemi ini, dan mudah-mudahan dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan kita semua bisa melewati ini, ya. Kita jaga kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, ya. Jangan mudah terpengaruh dengan hoax dari mulut ke mulut. Kita jaga juga kecerdasan spiritual kita. Dekatkan diri kita dengan Tuhan, dan imunitas kita akan menjadi lebih kuat, lebih tinggi, sehingga kita terbebas, ya, dengan virus. Kalaupun kita terinfeksi dengan virus, kita bisa survive, bisa sembuh. Demikian, ya. Jadi masyarakat Manado yang cerdas. Oke. Banyak terima kasih kepada Dr. Ivan Martin selaku Kadis Kesehatan Kota Manado. Makasih, Dok. Sudah berkesempatan. Salam sehat. Iya, salam sehat. Terima kasih Dr. Ivan sudah berkesempatan juga bisa meluangkan waktu bersama dengan Radio Montini. Dan Sobat Montini, nantikan juga acara tamu kita di lain waktu. Saya Ivana yang tugas pamit untuk acara tamu kita. Selamat sore dan sampai jumpa juga di acara menarik lainnya bersama Radio Montini 106 FM Radio Montini, titian cahaya inspirasi. Oke, Dok, terima kasih. Salam sehat, Dokter. Ya.